Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amanda Dwi Agustina dengan NIM 2362111. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya atau yang nanti akan menjadi tugas akhir saya, yaitu dengan judul analisis sistem pengendalian internal atas penjualan tunai pada toko buah XXX di Samarinda. Saya juga berterima kasih kepada Bapak dosen pembimbing satu saya, yaitu Bapak Angga Kusuma SSTM MCAP, dan dosen pembimbing kedua saya Bapak Angga Kusuma SSTM MCAP, yang sudah membimbing saya dalam menulis atau meneliti tugas akhir saya. Latar belakang dalam penelitian ini adalah kita tahu bahwa perkembangan dunia usaha yang semakin pesat menuntut perusahaan memiliki sistem operasional yang efektif, termasuk penerapan SPI atau yang kita kenal dengan sistem pengendalian internal. Penjualan tunai merupakan aktivitas yang berisiko tinggi karena berhubungan langsung dengan kas, sehingga membutuhkan pengendalian yang ketat agar terhindar dari kesalahan dan kecurangan. Toko buah XXX Samarinda melakukan sebagian transaksinya secara tunai, sehingga memerlukan SPI atau sistem pengendalian internal yang memadai untuk memastikan pencatatan yang benar dan tertib. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa efektivitas sistem pengendalian internal atas penjualan tunai pada toko buah XXX di Samarinda. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya berikan tadi, saya dapat menarik perumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh toko buah XXX terhadap penjualan tunai. Apakah sistem tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pengendalian internal yang baik? Namun, saya juga membatasi penelitian saya ini, yaitu penelitian ini hanya berfokus pada sistem pengendalian internal atas penjualan toko buah XXX di Samarinda. Pembahasannya nanti akan menerapkan difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip pengendalian internal yang meliputi prosedur pencatatannya, pelaporan, serta pengawasan terhadap transaksi penjualan tunai. Penelitian ini nanti tidak akan membahas aspek lain di luar kegiatan penjualan tunai seperti pengendalian atas aset tetap, persediaan maupun transaksi non-tunai. Masuk ke dalam bab 2, yaitu landasan teori, di mana penelitian ini ditulis, yaitu yang pertama adalah penjualan, di mana penjualan itu adalah aktivitas operasional yang melibatkan transaksi antara penjual dan pembeli, di mana barang atau jasa diserahkan dan pembayaran diterima sebagai imbalannya. Teori yang kedua yaitu sistem akuntansi, kumpulan prosedur yang saling berintegrasi untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan informasi keuangan guna mendukung tujuan organisasi. Landasan teori yang ketiga yaitu sistem penjualan tunai, di mana suatu prosedur penjualan pembayaran dilakukan terlebih dahulu secara langsung, tunai atau kas sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Dan yang keempat adalah SPI atau sistem pengendalian internal, di mana SPI tersebut adalah seperangkat kebijakan, prosedur, dan ukuran yang terkoordinasi untuk melindungi aset organisasi, menjamin keandalan data akuntansi, meningkatkan efektivitas, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen dan peraturan yang berlaku. Sistem akuntansi menurut Mulyadi ada 5. Yang pertama yaitu formulir, yaitu dokumen yang digunakan untuk mencatat dan merekam terjadinya suatu transaksi di dalam perusahaan. Yang kedua ada jurnal, catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas setiap transaksi yang terjadi. Yang ketiga ada buku besar, yaitu kumpulan rekening yang digunakan untuk merangkum data transaksi yang sebelumnya dicatat di dalam jurnal. Yang keempat ada buku pembantu. Buku ini yaitu catatan yang merinci informasi dari akun tertentu dalam buku besar, seperti data pelanggan atau data pemasok. Dan yang terakhir yaitu laporan keuangan. Laporan ini adalah hasil akhir proses akuntansi yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan. Untuk unsur sistem pengendalian internal sendiri, menurut Mulyadi itu ada 4. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab, di mana harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.
Selanjutnya, suatu fungsi tidak boleh diberikan tanggung jawab lebih atau merangkap tugas. Yang kedua yaitu sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan. Selanjutnya ada praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas. Ini cara yang tepat yang untuk ditempuh yaitu penggunaan formulir itu bernomor urut cetal, yaitu terus melakukan pemeriksaan mendadak atau surprise audit yang dilaksanakan tanpa memberitahukan dahulu terhadap karyawan-karyawan yang kerja. Selanjutnya, setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau tadi yang rangkap tugas, dan yang terakhir yaitu perputaran jabatan atau job rotation yang diadakan secara rutin untuk dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Terakhir adalah karyawan yang mutunya harus sesuai dengan tanggung jawab di dalam suatu perusahaan. Untuk kerangka pikir dalam penelitian ini sendiri, nantinya di toko buah Samarinda ini akan dianalisis sistem pengendalian internal pada sistem penjualan tunainya dan akan dianalisis berdasarkan SPI yang dikutip menurut Mulyadi dan SPI sendiri yang dilaksanakan oleh di perusahaan tersebut atau di toko buah XXX Samarinda ini. Kemudian terakhir adalah mengevaluasi perbandingan antara kedua analisis SPI dan terakhir menarik kesimpulan atas hasil perbandingan analisis SPI tadi. Masuk ke bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah toko buah XXX yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Harun Nafsi, Kelurahan Rapak Dalam, Kota Samarinda Seberang, yaitu di rumah toko milik pemilik toko buah XXX tersebut. Penelitian ini dilaksanakan atau dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2025. Selanjutnya, yang kedua adalah definisi operasional. Yang pertama itu sistem akuntansi. Sistem akuntansi yang dipakai di toko buah XXX Samarinda ini meliputi kegiatan transaksi penjualan tunai atau kegiatan lain yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua adalah SPI. Di toko buah XXX Samarinda ini memastikan bahwa peraturan yang telah dibuat ditaati oleh semua pihak yang berada di toko buah tersebut. Yang selanjutnya yaitu penjualan tunai. Di toko buah XXX Samarinda ini menjual buah-buahan lokal maupun impor, madu asli, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu jenis sumber data dan metode pengumpulan data. Untuk jenis data yang dipakai di dalam penelitian saya yaitu memakai kualitatif. Sumber data yang saya dapat primer. Yang pertama primer secara wawancara langsung kepada pemilik toko buah XXX Samarinda, dan data sekunder yang saya dapat dari buku referensi, internet, dokumen arsip, dan pencatatan pada toko buah di XXX Samarinda. Dan metode pengumpulan datanya saya dengan cara observasi, dokumentasi, wawancara, serta studi pustaka. Masuk ke bab 4 yaitu hasil penelitian dari tugas saya adalah yang pertama gambaran umum perusahaan. Toko buah XXX Samarinda ini adalah usaha yang menjual berbagai buah-buahan segar lokal maupun impor. Didirikan pada tahun 2015 oleh Bapak Ahmad Sulaiman dan Ibu Nuraini. Toko ini berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 23 atau sekarang Jalan Kiai Haji Harun Nafsi, Samarinda Seberang, area yang strategis dan dekat dengan pemukiman warga. Toko ini buka setiap hari pukul 7 sampai jam 8 malam dengan sistem penjualan tunai, serta melayani pesanan parcel dan pengantaran dalam jumlah tertentu. Buah yang dijual beragam seperti pisang, pepaya, jeruk, semangka, serta apel Fuji, pir, dan anggur impor atau anggur muskat. Kualitas buah dijaga melalui pengecekan stok rutin dan kerjasama dengan pemasok dari pasar sekiri serta distributor lokal. Adapun karyawan yang tetap ada berjumlah 5 orang. Kegiatan penjualan dan penataan barang berjalan lancar. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual setiap hari oleh Ibu Nuraini atau bisa dilakukan juga oleh nantinya bagian kasir atau penjualan.
Toko ini bertujuan menyediakan buah segar berkualitas dengan harga terjangkau serta pelayanan ramah sehingga dikenal baik oleh masyarakat di Samarinda seberang. Selanjutnya yaitu struktur organisasi atau struktur yang ada di toko buah XXX Samarinda. Yang pertama adalah pemilik. Pemilik ini adalah sebagai pimpinan utama dalam kegiatan usaha. Pemilik nanti juga akan memastikan seluruh bagian pekerja sesuai dengan tujuan usaha, terutama dalam hal pelayanan dan kualitas produk. Selanjutnya ada bagian pramuniaga. Bagian pramuniaga ini nanti akan berperan sebagai petugas yang berinteraksi langsung dengan pembeli atau pelanggan dan menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan terbaik. Pramuniaga memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap pelanggan mendapatkan buah yang segar, sesuai keinginan, dan merasa puas dengan pelayanan toko. Selanjutnya ada bagian kasir atau penjualan. Bagian ini menjadi bagian penting yang memastikan setiap penjualan tercatat dengan benar dan uang yang diterima sesuai dengan hasil penjualan. Selanjutnya ada bagian pengantaran. Bagian pengantaran ini bertugas atau bertanggung jawab mengirimkan pesanan pelanggan ke lokasi tujuan dengan tepat waktu dan berkondisi buahnya baik. Selanjutnya yang terakhir adalah bagian penataan buah. Bagian penataan buah ini berperan untuk mengatur tampilan dan kerapian buah di area penjualan agar terlihat menarik dan mudah dijangkau oleh pelanggan. Penataan yang baik nanti yang dapat meningkatkan minat beli pelanggan serta mencerminkan kebersihan yang ada di toko XXX Samarinda ini. Berikut adalah tampilan jaringan prosedur penjualan tunai pada toko buah. Berikut ini adalah daftar kegiatan setiap bagian atau fungsi organisasi yang terkait dalam sistem penjualan tunai pada toko buah XXX Samarinda. Yang pertama, prosedur order penjualan dan penerimaan kas dilakukan oleh bagian kasir atau penjualan. Kegiatannya yaitu yang pertama, menerima pesanan yang diserahkan oleh pembeli ke bagian pramuniaga. Kemudian bagian kasir penjualan juga menerima pembayaran langsung dari pembeli. Kemudian menyerahkan faktur penjualan atau faktur penjualan tunai 1 kepada bagian pengantaran jika pembeli meminta pesanannya diantarkan. Dan yang terakhir yaitu menerima pembayaran dari bagian pengantaran. Selanjutnya ada proses penyerahan barang yang dilakukan oleh bagian pramuniaga dan bagian pengantaran. Kegiatannya yaitu untuk bagian pramuniaga, dia bisa menerima order dari pembeli dan menyerahkan pesanan dan faktur penjualan tunai 1 kepada bagian kasir atau penjualan. Untuk bagian pengantaran, dia akan menerima faktur penjualan tunai 3 dan membandingkan dengan pesanan pembeli, kemudian mengirimkan pesanan tersebut dengan faktur penjualan tunainya. Kemudian dia nanti akan menerima pembayaran dari pembeli, kemudian memberikan tanda tangan pada faktur penjualan tunainya, dan kemudian uang yang diberikan kepada pembeli akan diserahkan kepada bagian kasir atau bagian penjualan. Kemudian yang ketiga yaitu proses penyetoran kas ke bank dilakukan oleh bagian kasir atau bagian penjualan. Kegiatannya yaitu yang pertama, bagian kasir atau penjualan akan menghitung dan membandingkan uang pembayaran dari bagian pengantaran. Kemudian mengumpulkan uang pembayaran langsung dari pembeli dan uang pembayaran yang diberikan oleh bagian pengantaran tadi. Kemudian mengisi bukti setor kas bank sebanyak 2 rangkap. Lembar pertama diserahkan ke pihak bank dan lembar kedua nanti akan diarsip berdasarkan nomor. Kemudian tugas bagian kasir atau penjualan selesai. Berikut adalah tampilan flowchart sistem penjualan tunai pada toko buah XXX di Samarinda. Kira-kira seperti ini sistem yang ada di dalam toko buah XXX Samarinda. Dimulai dari bagian pramuniaga. Bagian pramuniaga akan menerima order dari pembeli, selanjutnya membantu memilih buah, kemudian setelah buah diserahkan oleh pembeli ke bagian pramuniaga akan menyerahkan pesanan pembeli dan faktur penjualan tunai kepada bagian yang lain. Faktur penjualan yang dibuat oleh bagian pramuniaga yaitu ada 3. Faktur penjualan tunai yang ketiga nanti akan diarsip berdasarkan nomor. Kemudian bagian pramuniaga juga akan menerima bukti faktur penjualan tunai dari bagian penataan. Kemudian
menerima kembali faktur penjualan tunai rangkap 2, kemudian faktur penjualan tunai 2 ini akan diarsip juga berdasarkan nomor. Selanjutnya yaitu bagian kasir atau bagian penjualan. Bagian kasir atau bagian penjualan ini menerima tadi faktur penjualan tunai pertama yang diberikan oleh bagian pramuniaga, kemudian menerima pesanan yang diserahkan oleh bagian pramuniaga, kemudian menimbang dan menghitung total harga, kemudian menerima pembayaran, dan uang yang telah diterima tadi akan disetorkan ke kas bank. Sebelumnya, jika pembeli menyerahkan buah yang diserahkan tadi kepada bagian pengantaran, bagian kasir atau penjualan juga akan menerima faktur penjualan tunai dari bagian pengantaran dan fakturnya akan diserahkan diarsip berdasarkan nomor. Bagian kasir atau penjualan juga akan menerima faktur penjualan tunai tadi dari bagian pengantaran, kemudian menerima uang pembayarannya, mengisi bukti setor kas bank sebanyak 2 rangkap, kemudian bukti setor kas bank yang pertama diserahkan kepada bagian bank beserta uang, kemudian yang bagian rangkap 2 akan diarsip berdasarkan nomor. Ada bagian pengantaran. Bagian pengantaran itu menerima faktur penjualan tunai juga dari bagian pramuniaga, kemudian mengambil pesanan sesuai dengan faktur penjualan tunai, kemudian mengirimkan pesanan beserta faktur penjualan tunai tadi kepada pembeli, kemudian menerima uang dari pembeli dan uangnya diserahkan kepada bagian kasir atau penjualan. Selanjutnya ada bagian penataan. Bagian penataan mendapat juga faktur penjualan tunai dari bagian pramuniaga, kemudian memeriksa ketersediaan stok yang diminta oleh pembeli, kemudian mengisi ulang stok, dan kemudian menyerahkan pesanan pembeli ke bagian pramuniaga beserta faktur penjualan tunai 2 tadi, dan faktur penjualan 2 tadi akan diserahkan ke bagian pramuniaga dan akan diarsip berdasarkan nomor. Selanjutnya untuk analisa perbandingan unsur sistem pengendalian internal terhadap penjualan tunai menurut Tok Mulyadi dengan toko buah XXX Samarinda. Yang pertama yaitu berdasarkan organisasinya sendiri. Yang pertama yaitu fungsi penjualan harus terpisah dengan fungsi kas. Keadaan sendiri di dalam toko buah tersebut yaitu fungsi penjualan belum terpisah dari fungsi kas. Berarti belum sesuai atau belum sesuai dengan kriteria. Yang kedua yaitu fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi, sedangkan keadaan yang ada di dalam perusahaan yaitu fungsi kas belum terpisah dari fungsi akuntansi, belum sesuai dengan kriteria. Selanjutnya yaitu transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan fungsi penjualan, kas, pengiriman, dan akuntansi. Keadaan yang ada di dalam perusahaan sendiri yaitu masih terdapat beberapa fungsi yang merangkap tugas, belum sesuai. Kemudian penerimaan order diotorisasi fungsi penjualan dengan formulir faktur penjualan tunai. Keadaan yang ada di dalam perusahaan, fungsi penjualan mengotorisasi faktur penjualan tunai saat transaksi belum sesuai. Selanjutnya yaitu penerimaan order diotorisasi fungsi penjualan dengan formulir faktur penjualan tunai. Keadaan yang ada di dalam perusahaan sendiri yaitu fungsi penjualan mengotorisasi faktur penjualan tunai saat transaksi telah sesuai. Kemudian penerimaan kas diotorisasi fungsi penerimaan kas dengan cap lunas pada faktur penjualan tunai atau PRK atau pita register kas. Keadaan yang di dalam perusahaan sendiri, penerimaan kas dilakukan oleh bagian kasir atau penjualan menggunakan faktur penjualan tunai tapi tidak memakai pita register kas. Belum sesuai. Selanjutnya yaitu penjualan dengan kartu kredit meminta otorisasi dari penerbit kartu. Keadaan di perusahaan sendiri, perusahaan tidak menggunakan kartu kredit bank. Belum sesuai. Kemudian yaitu penyerahan barang diotorisasi fungsi pengiriman dengan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Keadaan yang ada sendiri yaitu penyerahan barang diotorisasi oleh bagian pengiriman telah sesuai. Selanjutnya yaitu pencatatan ke jurnal diotorisasi fungsi akuntansi tanda ke faktur penjualan tunai. Keadaan dalam perusahaan sendiri yaitu tidak ada fungsi akuntansi pada perusahaan. Belum sesuai. Selanjutnya yaitu faktur penjualan tunai bernomor urut cetak dan dipertanggungjawabkan fungsinya penjualan. Keadaan di dalam perusahaan sendiri, faktur penjualan tunai bernomor urut cetak dan dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan telah sesuai.
Kemudian yaitu jumlah kas diterima disetor ke bank pada hari yang sama atau hari kerja berikutnya. Keadaan di dalam perusahaan sendiri, kas diterima dan disetor ke bank pada hari yang sama atau hari kerja berikutnya. Sesuai. Selanjutnya yaitu perhitungan saldo kas yang ada di tangan. Fungsi kas diperiksa mendadak. Keadaan yang ada di dalam perusahaan sendiri, saldo kas yang akan diaudit, akan diaudit mendadak oleh pemilik, telah sesuai. Kemudian seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Keadaan di dalam perusahaan sendiri, karyawan yang diterima harus memiliki keahlian dan kemampuan sesuai syarat yang ditentukan, telah sesuai. Dan yang terakhir yaitu pengembangan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Keadaan di dalam perusahaan sendiri, karyawan selalu diberi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keahliannya, telah sesuai. Berikut adalah tabel rekapitulasi kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur SPI terhadap penjualan tunai yang ada di toko buah XXX Samarinda. Bisa kita lihat di organisasi ada 3 prosedur SPI, persentasinya yaitu 0%. Yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, ada 5 prosedur SPI dengan persentase 40%. Kemudian adalah praktik yang sehat, ada 3 prosedur SPI dengan persentase 100%. Dan yang terakhir adalah karyawan, ada 2 prosedur SPI dengan persentase 100%. Total rata-rata dari persentase tersebut adalah 54%. Berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi, dengan tabel rekapitulasi unsur SPI pada toko buah XXX di Samarinda, dibandingkan dengan teori Mulyadi, terdapat unsur yang sudah sesuai, namun juga terdapat beberapa yang belum terpenuhi. Yang pertama ada struktur organisasi. Pemisahan fungsi belum berjalan dengan baik. Fungsi penjualan kas dan penerimaan sebagian pencatatan masih dirangkap oleh orang yang sama. Tidak adanya bagian akuntansi khusus untuk menyebabkan pemisahan tugas tidak optimal dan berpotensi menimbulkan kesalahan atau penyalahgunaan kas. Unsur ini belum sesuai dengan teori SPI. Yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Beberapa prosedur sudah sesuai atau telah sesuai, seperti penggunaan faktur penjualan tunai bernomor urut cetak dan penerimaan kas oleh kasir. Namun, otorisasi penerimaan kas belum lengkap karena faktur penjualan tunai tidak diberikan cap lunas, tidak ada bukti pita register kas, dan tidak ada akuntansi formal untuk otorisasi pencatatan. Toko juga tidak menerima transaksi kartu kredit. Selanjutnya yaitu praktik yang sehat. Toko telah menerapkan praktik sehat seperti faktur penjualan tunai bernomor urut, penyetoran kas ke bank dilakukan tepat waktu, dan pemilik melakukan pemeriksaan kas secara mendadak. Unsur ini sudah sesuai dengan teori SPI menurut Mulyadi. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu kualitas karyawan. Karyawan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan kerja dan memperoleh pelatihan terkait pelayanan, transaksi, dan penanganan barang. Unsur ini telah sesuai dengan SPI menurut Mulyadi. Selanjutnya kita masuk ke bab 5 adalah kesimpulan. Dari tugas akhir atau metodologi penelitian ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa analisis sistem penjualan tunai pada atau SPI pada toko buah XXX di Samarinda menunjukkan bahwa sistem yang berjalan masih terlalu sederhana dan belum sepenuhnya mengikuti standar menurut teori Mulyadi. Meskipun alur operasional toko sudah jelas dan mulai dari pelayanan, penataan, transaksi kasir hingga pengantaran dan pencatatan, serta pengendalian internal belum ditunjang dengan dokumen asli seperti bukti kas masuk, bukti pengeluaran barang maupun surat jalan. Unsur SPI sendiri yang telah sesuai baru hanya sebatas penggunaan faktur bernomor urut cetak, setor kas harian, dan pemeriksaan kas mendadak. Sementara itu, pemisahan fungsi, sistem otorisasi, dan pencatatan akuntansinya masih terlalu lemah. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan agar pengendalian internal lebih kuat dan pencatatannya lebih andal. Kesimpulannya,
Dari keseluruhannya, kesimpulannya adalah analisis ini tidak hanya menggambarkan proses penjualan yang berjalan, tetapi juga mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas operasional, minimalkan risiko kesalahan, serta mendukung laporan keuangan. Adapun saran yang dapat saya berikan kepada toko buah ekstasi di Samarinda, yaitu yang pertama, toko perlu menerapkan pencatatan keuangan yang lebih terstruktur agar posisi keuangan, penjualan, kas, dan persediaan dapat dipantau dengan jelas serta memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, dokumen penjualan tunai seperti faktur penjualan tunai, bukti kas masuk, bukti pengeluaran barang, dan surat jalan harus digunakan secara konsisten dengan otorisasi yang jelas untuk memperkuat SPI. Yang ketiga, pemisahan fungsi penjualan, kas, penataan, pengantaran, dan pencatatan perlu dilakukan agar pengendalian internal lebih efektif dan risiko kesalahan atau kecurangan dapat diminimalkan. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk tugas akhir metode penelitian saya atau tugas akhir penelitian saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.